Wajah para prajurit yang memenuhi stasiun tua itu tampak cerah oleh kegembiraan liburan yang dinanti. Kereta dari berbagai penjuru berhenti sejenak, mengangkut rombongan prajurit sebelum bergegas menuju tujuan masing-masing. Theodore melangkah keluar dari keramaian itu, menerima sepucuk surat dari tangan seorang kurir. Saat membuka lembarannya, dahi lurus perwira muda itu perlahan berkerut. Sersan Riveros menyadari kekesalan atasannya, bertanya dengan hati-hati, tapi jawabannya begitu santai. Bersamaan dengan itu, surat di tangan besarnya langsung diremas tanpa ampun. Riveros menatap atasannya dengan raut penuh kecemasan. Wajahnya kaku, seolah sedang menelan sesuatu yang pahit. Andai itu hanya salah satu surat cinta biasa yang memenuhi kotak surat angkatan laut, melihatnya membaca surat itu tentu tidak akan terasa seberat dan seburuk ini. Theodore tertawa hambar, lalu menjatuhkan kertas kusut itu ke telapak tangan sang kurir, yang sejak tadi menunggu dengan sopan sambil menengadahkan kedua tangan, bersama sekeping koin emas yang berkilau. Dia sebenarnya bisa saja menghindar dengan alasan lain, namun bintarannya itu selalu bersikap lugas, seolah tidak paham arti dari berbasa basi. Bagi Theodore, kepolosan seperti itu justru terasa cukup mengagumkan. Seorang pria yang konsisten, sekaligus keras kepala. Karakter yang jauh lebih terpercaya dibanding orang yang penuh perhitungan. Nenekku memang sangat serakah tampaknya, dia belum juga menyerah pada ambisinya. Apakah itu surat tentang rencana perjodohan? Ini hal yang selalu harus kuhadapi setiap liburan, persis seperti agenda tahunan. Memintaku untuk segera menikah, bertunangan, atau setidaknya mulai berkencan. Saat mengucapkan kalimat itu, rasa lelah yang amat sangat mulai merayapinya. Bukannya dia enggan menemui wanita. Masalahnya adalah, dia sama sekali tidak menginginkan hubungan serius. Dia sudah membuang jauh harapan tentang cinta atau pernikahan normal sejak berumur 8 tahun. Tepat pada hari ketika ibu kandungnya mati saat mencoba kawin lari dengan sopir keluarga. Tidak ada yang seburuk dan sekosong kata cinta itu sendiri. Theodore telah menyadari kebenaran kejam itu jauh lebih awal. Orang tuanya menikah setelah 6 tahun berkencan dan saling menjadi cinta pertama. Namun akhirnya adalah kebencian yang lebih pekat dari orang asing, disusul kematian. Dowager Duchess dari keluarga Battenberg tampaknya begitu bertekad untuk mendesak cucunya, cucu yang selamat dari medan perang itu, agar segera menikahi keluarga kerajaan. Theodore menyisakan senyum sinis yang dingin saat menyelipkan sebatang rokok ramping ke bibirnya. Dia lumayan menyukai rokok murah yang dibagikan sebagai jatah para prajurit. Theodore menahan keinginan untuk segera menyalakan api. Dia hanya menggigit ujung rokok itu di antara giginya. Hari itu luar biasa cerah. Cahaya matahari menembus jendela besar stasiun, diiringi sayup suara burung camar di kejauhan. Setelah menatap pemandangan berkilau itu sejenak, Theodore merapikan topi putihnya, lalu mulai bertanya. Sersan Riveros, apa rencanamu selama masa libur musim panas nanti? Riveros, yang sempat tertegun mendengar pertanyaan tiba-tiba dari Theodore, langsung berdiri dengan tegap. Atasannya tidak pernah menoleransi sikap melamun seperti itu. Kemungkinan saya akan pergi ke selatan menuju Kastil Gloucester. Taman saya sudah bekerja cukup lama sebagai tukang kebun untuk keluarga Somerset di sana. Mereka butuh bantuan tambahan musim panas ini. Jadi saya berencana pergi ke sana untuk membantu. Theodore menatap bawahannya yang terlalu rajin itu, mendadak kehilangan kata-kata untuk sesaat. Merasa keheningan itu sebagai desakan berat untuk memberikan penjelasan yang lebih detail. Riveros pun bergegas menambahkan penjelasan. Saya pikir membantu di sana jauh lebih baik daripada sekadar bermalas-malasan selama masa cuti. Udara di Kastil Gloucester sangat segar, dan ada sungai di dekatnya yang cocok untuk berenang. Paman saya bilang saya bisa tinggal di salah satu gudang kosong milik mereka. Katanya Earl of Somerset memberikan izin dengan sangat mudah tanpa banyak syarat. Tentu saja begitu, dia mendapatkan tenaga kerja gratis yang kuat dengan tangan terbuka. Theodore menarik sudut bibirnya, membentuk senyuman sinis yang dingin. Menahan kata-kata tajam yang rasanya tidak tega ia lontarkan langsung ke wajah sang sersan. Mustahil bawahan yang terlalu santai ini mampu memikirkan dan melindungi kepentingannya sendiri di dunia yang keras ini. Tapi kembali lagi, siapa dirinya sampai harus mengkhawatirkan orang lain? Beberapa jam lagi, dia akan dikepung oleh para serigala masyarakat kelas atas.
terjebak dalam lingkaran pesta mewah yang teramat melelahkan. Memikirkannya saja sudah cukup mendatangkan rasa lelah luar biasa dan sakit kepala yang mulai menyerang. Kereta menuju Batur seharusnya akan segera tiba dalam waktu dekat. Kalau begitu, saya izin pamit terlebih dahulu, Kapten. Theodore mengangguk dingin, memberi isyarat agar dia pergi. Namun gerakannya mendadak membeku saat itu juga. Tepat ketika kereta yang panas terpapar terik matahari selatan itu tiba, berhenti dengan derit keras di depan mereka, menguapkan gelombang panas dari sela rel kereta. Kau tampak seperti orang yang kehilangan gairah untuk hidup. Mendengar gaung masa lalu itu, Theodore perlahan mengembuskan napas panjang yang sempat tertahan di dadanya. Bisikan dari orang yang telah tiada itu membakar pikirannya bagai nyanyian kematian. Dalam hayalannya, jemari kurus seorang pria sekarat tampak mengetuk pelan tepat di atas dadanya. Selain menjalankan tugas militer, kau sama sekali tidak terlihat menikmati sisa hidupmu ini. Aku rasa kau akan terus hidup seperti itu. Sekali saja, aku ingin melihatmu mengikuti kata hatimu alih-alih selalu menghitung segalanya dengan logika dinginmu, hatimu, nalurimu, atau keinginanmu. Ingatan itu mendadak menghantamnya dengan begitu keras dan tiba-tiba. Mungkin, karena sinar matahari hari ini terlalu hangat, angin berembus sejuk, dan langit tampak teramat bersih tanpa awan. Karena alasan itulah, aku memutuskan mengubah rencanaku. Theodore melemparkan senyum yang teramat sempurna ke arah River Rose. Sersan yang kini sedang menatapnya dengan kedua mata membelalak lebar. Biasanya, orang-orang yang melihat senyum sang kapten akan langsung terpesona dan memujinya setinggi langit. Namun River adalah sedikit dari orang yang justru merasakan firasat buruk saat melihat senyuman itu. Sepertinya aku akan ikut bersamamu untuk menikmati liburan musim panas yang sehat itu. Saat River Rose masih berdiri, mematung kebingungan, pintu kereta di belakangnya perlahan mulai terbuka lebar, mengeluarkan kepulan asap abu-abu yang pekat. Persis seperti masa depan Sersan yang kini tak pasti. Di dalam ruangan berdekorasi sederhana itu, seorang gadis muda berdiri tegak dengan sangat kaku, seolah membuktikan kesederhanaan dirinya. Kilatan kepuasan tampak berpendar di sepasang mata keriput pria tua itu. Anda membesarkan keponakan Anda dengan sangat mengagumkan. Kalau begitu, apakah kita akan melanjutkannya sesuai rencana? Bukan apa-apa, tapi saya ingin kesucian sang pengantin wanita dibuktikan terlebih dahulu sebelum pernikahan. Pandangan sang baron perlahan turun, menyapu lekuk tubuhnya. Meski berpakaian lengkap, dia merasa telanjang bulat, membuat ujung jarinya gemetar hebat. Selama kesuciannya terjamin, sang Earl boleh meminta apa saja dari saya. Tuntutan, transaksi, pembuktian, kata-kata kasar itu terkadang terlalu memuakkan untuk didengar. Bagaimana bisa dia berakhir di tempat ini, dalam kondisi seperti ini? Untuk menjawabnya, dia harus kembali jauh ke masa lalu, tepat di titik awal segalanya. Kebahagiaan memang sulit disadari dengan jelas ketika ia akhirnya datang menghampiri. Namun, semua orang langsung mengenali kemalangan saat ia menghantam. Dan sialnya, kemalangan tidak pernah berbaik hati untuk datang satu persatu. Vanessa Siren Somerset mempelajari kebenaran ini di musim semi, tepat 2 minggu sebelum ulang tahunnya yang ke-13. Mulai sekarang, semuanya akan menjadi sangat berbeda. Pria itu, yang sejak tadi terus bungkam sepanjang perjalanan, akhirnya mulai bersuara tepat ketika kereta perlahan memasuki stasiun Bath. Vanessa, yang sedari tadi menatap keluar jendela dengan tubuh kaku, menoleh untuk menatap pria yang sebelumnya memperkenalkan dirinya sebagai perwakilan Tuan Wyatt. Segera setelah pemakaman orang tuanya berakhir, barulah Tuan Wyatt, sang paman yang sudah sangat lama hilang kontak, mengirimkan seseorang untuknya. Gelar Earl of Somerset kini akan beralih kepada pamanmu, Tuan Wyatt. Karena itu, Lady Vanessa, Anda tidak bisa mengeklaim hak apapun atas tanah atau keluarga ini. Mulai hari ini, Tuan Wyatt memegang seluruh hak dan kewajiban hukum atas dirimu. Saat dia mengatakan seluruh hak hukum, itu berarti segalanya, dari apa yang kamu makan hingga pakaianmu, sepenuhnya bergantung padanya. Bahkan termasuk urusan pernikahanmu kelak setelah kamu beranjak dewasa. Bayangan pucat seketika melintas di wajah cantik Vanessa, terbingkai oleh pakaian berkabung hitam miliknya. Pria itu menatap sang anak dengan pancaran ekspresi yang aneh. Sejak awal dia tidak berharap gadis 13 tahun bisa memahami semua ini. Namun,
Gadis itu terlampau tenang untuk usianya dan klinya, Tuan. Wyatt menuntut agar setiap detail kecil dijelaskan langsung pada keponakannya. Ini dilakukan agar dia tidak terganggu oleh pertanyaan tidak penting di kemudian hari. Perjalanan kereta dari ibu kota menuju Bath memakan waktu 9 jam penuh. Jadwal itu sangat melelahkan bahkan bagi orang dewasa, tetapi gadis kecil ini tetap tenang. Dia tidak merengek, tidak kehilangan ketenangannya, ataupun menunjukkan tanda-tanda kekesalan. Mengingat belum genap sebulan berlalu, sejak dia kehilangan kedua orang tuanya. Sikapnya itu sungguh patut dipuji. Tenggelam dalam lamunan, Vanessa kini berdiri di Taman Mawar mendiang ibunya. Taman itu telah lama terabaikan hingga kejayaan masa lalunya sulit ditemukan. Tetapi ketenangannya tetap tersisa. Pohon poplar yang meninggi, semak belukar liar, serta sebuah gudang peralatan kebun. Mawar-mawar liar yang tidak lama lagi akan mekar dengan indahnya. Di saat itulah, dia mendadak merasakan kehadiran seseorang di sana. Vanessa menegakkan tubuhnya, menyudahi sandaran santainya pada batang pohon. Taman Mawar ini biasanya selalu sepi. Apakah Tuan Ross, sang tukang kebun, sudah kembali? Dia bilang dia pergi ke stasiun Bath untuk menjemput keponakannya, yang seharusnya membantu selama masa liburan ini. Mungkin seorang pekerja kasar tersesat ke kebun mendiang ibunya. Saat dia masih ragu, seorang pria asing mendadak muncul dari balik semak-semak. Lengan bajunya sengaja digulung hingga ke siku. Persis seperti pria yang baru keluar untuk istirahat. Dan rambut hitamnya yang legam berkilau tampak berantakan secara acak. Pohon rindang menutupi separuh wajahnya. Vanessa menatap pria itu sambil menahan napasnya. Di bawah bayang-bayang pohon itu, dia tampak seperti seekor predator yang sedang mengintai. Vanessa merasa pria itu sedang berusaha keras menghindari perhatian orang. Di depannya, pria itu mengambil sebatang rokok dari saku lalu menyelipkannya ke bibir. Tepat di tengah kebun kering yang bahkan belum sempat disiram air sedikit pun. Tindakan itu benar-benar berani, dan pada saat itulah, pria itu mendadak mendongak. Detik ketika mata mereka saling bertemu sepasang mata biru gelap sedalam samudera luas. Napas Vanessa tercekat seketika, seolah dia baru saja tertangkap basah melakukan dosa besar. Tatapan pria itu perlahan menyapu tubuhnya. Vanessa menggigit bibir bawahnya erat-erat hingga memucat. Dia sama sekali tidak bisa mengalihkan pandangan darinya. Sungguh tidak masuk akal seorang pekerja rendahan menatapnya selancang itu. Tapi diam-diam dia penasaran bagaimana dirinya terlihat di mata pria itu. Bunyi gesekan gaun yang tergesa-gesa menandakan kedatangan sang pelayan. Napasnya terengah-engah saat akhirnya menemukan sang nyonya di sudut halaman yang sunyi ini. Mary mengembuskan napas lega. Bertanya-tanya apa yang membuat sang nyonya berjalan sendirian sejauh ini. Sebagai jawaban, nyonyanya hanya bisa menunjuk sosok asing di kejauhan dengan jari gemetar. Namun saat Mary mengikuti arah tunjuknya, tempat itu sudah kosong melompong. Pria misterius itu telah lenyap tertelan ke dalam kegelapan malam, seolah dia hanyalah sebuah fata morgana atau ilusi cahaya semata. Dan disinilah obsesi berbahaya itu bermula. Selama seminggu penuh, sang nyonya terus menguntit pergerakannya, mengikuti langkahnya di jalanan, berbatu dengan kegigihan yang akhirnya mulai disadari. Mata-mata waspada dari barisan prajurit pria itu terus mengamati kehadiran sang nyonya yang menguntit. Bawahannya yang setia akhirnya memutuskan angkat bicara, mendorong sang kapten untuk menemui wanita gigi itu dan mengakhiri permainan petak umpet ini. Namun sang kapten langsung menepis saran itu hanya dengan lambaian tangan dinginnya, menganggap pertemuan itu tidak berguna. Berdasarkan pengalamannya yang sudah-sudah, tatapan intens dari wanita bangsawan hanyalah ketertarikan biasa yang membosankan. Obrolan menjemukan dari seorang wanita yang mengira dirinya jatuh cinta pada pandangan pertama. Bawahannya tidak setuju. Dia menyoroti ketulusan mendalam di mata wanita tersebut. Yakin wanita itu telah jatuh dalam pesona sang kapten. Dia terus mendesak, menyarankan agar kapten setidaknya menunjukkan identitas aslinya yang sebenarnya. Lagi pula, meski wanita itu mungkin sudah tidak mengingatnya lagi sekarang. Dia dulunya berteman dekat sejak kecil dengan bawahan yang kini berdiri di hadapannya. Begitu usaha membujuknya gagal, bawahan itu langsung mengubah taktik bicaranya. Kini dia fokus membahas tempat tinggal kapten yang sangat buruk. Dia memohon pada sang komandan untuk setidaknya memindahkan tempat tinggalnya.
mengaku sangat cemas melihat perwira militer berpangkat tinggi tinggal di kontrakan kumuh yang hampir runtuh. Sebuah villa mewah di dekat sini tentu jauh lebih pantas untuk pria dengan kedudukan seperti dirinya. Namun, sang kapten tetap bergeming. Ia mengingatkan rekannya yang cemas bahwa ia sedang bersembunyi. Sedikit saja kemewahan akan langsung membongkar penyamarannya. Ketahuan berarti dipaksa kembali ke masyarakat kelas atas dengan memalukan. Tempat ia akan segera diseret paksa menuju altar pernikahan politik yang sangat ia benci. Senyum tipis yang jarang terlihat muncul di bibirnya saat ia mengaku bahwa di luar dugaan, ia justru menikmati kesenangan sederhana dari penyamaran ini. Meninggalkan bawahannya yang heran mencari kesenangan yang bisa dinikmati bangsawan di tempat yang sekotor dan terlupakan. Bagi matanya yang tajam, kediaman terpencil ini adalah potret nyata kegagalan. Tempat semua hal terasa usang. Namun, justru sangat ideal untuk sebuah pelarian rahasia. Ia menikmati mencatat setiap kekurangannya hal kasar. Dan pohon buah biasa yang ditanam serampangan di tengah taman resmi. Lukisan tiruan murah yang dipajang di sepanjang lorong berangin. Hingga karpet kasar berkualitas rendah di bawah sepatunya. Bahkan lambang keluarga yang harusnya bersinar keemasan hanyalah tembaga kusam yang sudah berkarat. Namun, di tempat kumuh tanpa wibawa ini, ia mendapati dirinya bertanya-tanya apakah ada satu saja hal berharga yang tersembunyi di balik reruntuhan ini. Pikiran itu buar seketika saat gesekan gaun memecah kesunyian. Ia berbalik dan melihat Vanessa berlari ke arahnya. Napas Vanessa terengah-engah saat mendadak berhenti. Dengan anggun, ia memungut buah yang jatuh ke tanah, lalu mendekapnya erat. Ia termangu sejenak dengan wajah memerah karena lelah. Matanya menatap lurus ke arahnya tanpa ragu sedikit pun. Mengumpulkan keberanian, ia bertanya, apakah mereka bisa bicara sebentar saja? Ia mencoba melangkah melewatinya begitu saja. Suaranya terdengar sangat dingin saat bergumam bahwa ia sedang terlalu sibuk untuk sekadar berbasa-basi. Ia melangkah pergi dengan langkah kaki yang tenang. Sebuah upaya sengaja demi menjaga jarak aman agar penyamarannya tidak sampai terbongkar. Rasa panik mendadak menyerangnya dengan begitu menyesakan. Sikap anggun yang biasa ia jaga hancur seketika. Demi menghentikan satu-satunya hal tak terduga dalam hidupnya yang membosankan. Ia menyerukan nama sang kapten. Suara itu menggema di sepanjang taman yang sunyi. Nada bicaranya yang mendesat membuat langkah sang kapten terhenti. Perlahan ia berbalik dengan kilatan rasa ingin tahu yang berbahaya. Ia mengulang ucapan gadis itu dengan suara yang merendah. Mencoba memaknai maksudnya sebuah penawaran. Suasana di antara mereka mendadak tegang dipenuhi ketegangan sunyi yang menakutkan bagi keduanya. Ia tertarik pada pembangkangan polos wanita itu. Sangat berbeda dengan para bangsawan palsu di dunianya. Sementara Vanessa sepenuhnya terpikat oleh karisma tegasnya. Merasa bahwa orang asing misterius ini adalah satu-satunya jalan keluar dari takdir buruknya. Dia butuh pelarian kekacauan yang sanggup memutus paksa belenggu pernikahan di depan mata. Dan dia rela menghancurkan nama baiknya sendiri demi kebebasan itu. Menguatkan tekad, dia mengangkat kedua tangannya yang gemetar. Terburu-buru dan cemas, genggamannya mengencang hingga meremukan buah yang jatuh itu sampai sari manisnya keluar. Cairan lengket menetes perlahan di sela-sela jarinya, meninggalkan noda di telapak tangan. Napasnya tertahan saat dia mengalihkan pandangan. Dari buah yang hancur, langsung menatap matanya yang tajam. Kata-kata meluncur begitu saja, lahir dari keputusasaan dan dorongan nekat yang tak tertahankan. Suaranya bergetar dan terbata-bata ketika dia akhirnya mengakui niat yang sebenarnya. Dia ingin membeli pria itu. Kembali ke kejadian 1 minggu lalu. Suasana di dalam ruang tamu megah Kastil Gloucester terasa menggantung dalam keheningan yang tegang. Si kembar dari keluarga Winchester tiba saat hari mulai beranjak sore. Ketiga sahabat itu mengasingkan diri di dalam ruang tamu yang luas. Sebuah ruangan yang menghadap langsung ke arah taman belakang yang membentang luas. Sisa kemegahan kuno itu seolah menjadi latar belakang yang pilu saat mereka mulai bertukar cerita. Rosalind langsung memberikan saran serius. Sebuah saran dramatis untuk mengacaukan rencana perjodohan yang sudah di depan mata. Wajahnya datar tanpa ekspresi saat menyarankan untuk merusak riasan wajah sebelum acara perkenalan dimulai. Blair, yang sedang mengunyah kubus gula dengan bising, justru menyarankan untuk bertingkah gila sekalian. Rosalind menyukai ide teatrikal itu.
lalu mengusulkan agar dia menangis histeris begitu sang pelamar datang. Atau mungkin berpura-pura menjadi gadis desa yang sangat udik. Dia bahkan menawarkan untuk meminjamkan gaun kuno nenek mereka kepada Vanessa. Gaun yang sengaja dia bawa hanya untuk keperluan tertentu. Mengambil foto bersejarah di depan kuil-kuil kuno saat perjalanan besar mereka nanti. Namun Blair langsung menunjukkan kelemahan fatal dari rencana tersebut. Gaya sekuno itu bisa jadi justru akan sangat memikat pelamar yang sudah tua seperti Baron Howard, pria yang kabarnya sudah hampir berusia 70 tahun. Kenyataan itu ketika membuat ruangan diselimuti keheningan yang menyesakkan dada. Sebuah realitas mengerikan, gadis muda berumur hampir 20 tahun dijual kepada pria tua berumur 70 tahun. Menyandarkan tubuhnya dalam-dalam di sofa empuk, sebuah tindakan yang jelas melanggar etiket. Vanessa mengaku bahwa dia sangat cemburu pada kebebasan mereka. Dia berbicara penuh harap tentang perjalanan besar yang akan segera mereka lakukan. Membayangkan istana megah yang berada di Hessen, kuil-kuil indah di Santa, dan museum kapal perang di Espeda. Saat si kembar dengan murah hati menawarkan diri untuk membiayai perjalanannya agar bisa ikut, Vanessa hanya bisa menggelengkan kepalanya dalam keputusasaan yang sunyi. Mengingatkan mereka bahwa seorang wanita tidak memiliki kuasa apapun tanpa izin dari walinya. Pamannya hanya peduli untuk merampungkan apa yang bisa disebut sebagai transaksi dagang yang sangat dingin. Blair meletakkan cangkir tehnya dengan bunyi ketukan yang tajam. Sikapnya yang santai seketika berubah menjadi jauh lebih serius. Dia mengejutkan mereka berdua dengan menawarkan hubungan sandiwara bersamanya demi menyelamatkan gadis itu. Vanessa menatapnya dengan tatapan tidak percaya yang mendalam. Mengingatkan pria itu tentang tunangannya saat ini. Blair menyahut dingin, dia akan mengurus tunangannya itu sendiri. Rumor hubungan biasa dinilai cukup untuk membuat sang paman mundur demi pewaris Winchester yang jauh lebih kaya. Rosalind langsung menyela tajam. Dia memarahi kekejaman saudara laki-lakinya itu dan memperingatkan tentang skandal yang menghancurkan. Hal yang pasti akan merusak reputasi Vanessa sementara Blair tetap aman tanpa celah. Rosalind mengingatkan bahwa meski dunia modern perlahan mulai berubah, masyarakat tetap saja menghakimi kesucian wanita dengan kejam. Tradisi mengerikan yang tidak bisa dihindari oleh darah bangsawan manapun. Meski dia hanya mengangkat bahu acul, hasrat posesif pada Vanessa telanjur tumbuh di hatinya. Perasaan hambar yang berbeda dari cinta sejati, sekadar sisa kebiasaan masa kecil mereka. Namun, saat menatap mata abu-abu Vanessa, dia akhirnya mengerti mitos kuno tentang pelaut yang tersesat karena nyanyian siren. Tatapan Rosalind melunak penuh kecemasan selagi dia melangkah mendekat. Dia berjanji sungguh-sungguh akan melakukan apa saja demi membantu Vanessa melarikan diri. Bahkan jika harus menghilang selamanya. Vanessa hanya membalas dengan candaan kecil untuk menenangkan kecemasan sahabatnya. Menyebutkan bahwa si kembar pasti akan langsung menjadi tersangka utama. Tapi, ketakutan dingin mulai merayap. Sekalipun dia berhasil kabur, sang paman, Wyatt Somerset, memiliki jaringan luas berisi para gelandangan dan penjudi, serta geng pelabuhan dari masa pengasingannya. Pria itu pasti akan terus memburunya tanpa henti. Bisnis haram pamannya hanya menghasilkan sedikit uang. Membuat kediaman mereka tenggelam dalam utang. Vanessa menyembunyikan wajah cemasnya, lalu berjalan ke arah jendela guna mencairkan ketegangan yang ada. Dia meminta Blair dengan tegas untuk menghentikan lelucon berbahaya tersebut. Gadis itu sangat paham aturan kaku di dunia aristokrat mereka. Hubungan aliansi kuat antara keluarga besar, seperti Winchester dengan keluarga Bronte, tak boleh dirusak oleh keinginan pribadi. Terlebih lagi saat nama Somerset kini sudah benar-benar jatuh miskin. Dia mengingatkan bahwa tindakan nekat seperti itu pasti akan membuat sang Marquis Winchester jatuh pingsan. Vanessa menjelaskan kepada sahabatnya bahwa selama nilai dirinya di pasar pernikahan masih tinggi, pamannya tak akan melepaskan mangsanya. Rosalind memohon agar dia tetap tenang. Ketenangan dirinya dan tidak bertindak nekat hanya karena merasa putus asa. Blair menimpali sambil menyeringai, reminding Vanessa saat dia kabur di usia 14 tahun. Wajah Vanessa memerah. Dia membela diri bahwa saat itu dia hanya pergi ke makam keluarga untuk meletakkan bunga di hari peringatan kematian orang tuanya. Meski dia harus mengakui bahwa menghilang selama 3 hari dan dipulangkan polisi terlihat sangat buruk.
Rosalind mengomentari keberanian Vanessa yang tak terduga selagi dia bergeser di kursi yang tidak nyaman itu. Sungguh, hanya kesetiaannya pada Vanessa yang membuatnya bertahan di tempat terabaikan ini. Kastel tua yang runtuh dengan perabotan yang rusak. Dan semua lukisan di lorong hanyalah tiruan murah. Somerset adalah bukti nyata kehancuran akibat mempertahankan reputasi usang yang kian diperparah oleh sikap dingin yang halus. Pengabaian tajam terhadap para tamu. Dia bersandar di ambang jendela kayu layaknya kucing yang malas. Membiarkan obrolan si kembar tentang tesis wisuda dan gosip kaum bangsawan berlalu begitu saja. Tatapannya beralih ke kebun belakang rumah. Tempat perlindungan favorit yang dulu milik mendiang ibunya. Meski kini dipenuhi poplar liar dan semak belukar yang melilit. Keindahan yang sunyi masih tersisa di sekitar pondok kebun tua dan mawar liar. Kehadiran seseorang di bawah jendela tiba-tiba menarik perhatiannya. Membuatnya seketika menegakkan tubuh. Kebun mawar itu biasanya sepi. Dia bertanya-tanya apakah sang tukang kebun tua, Tuan Ross, sudah kembali dari stasiun bersama keponakan yang sempat dikabarkan akan membantu selama liburan. Sebelum dia sempat memutuskan untuk memanggil seorang pria yang tidak dikenal, melangkah keluar dari rimbunnya semak-semak. Lengan kemejanya digulung kasar sampai ke lengan bawah. Dengan rambut hitam yang tampak acak-acakan disapu angin. Bayang-bayang gelap dari pohon rindang menyembunyikan sebagian besar parasnya. Memberinya aura berbahaya, seperti sosok misterius yang sengaja bersembunyi dari dunia. Vanessa menahan napas, terpaku sepenuhnya, saat pria misterius itu, dengan santai mengambil sebatang rokok dari saku lalu. Menempelkannya ke bibir di tengah tanah yang gersang. Taman terlupakan. Begitu turun menikmati udara segar kebun. Sang nona perlahan menanyakan sosok pria asing tadi pada pelayannya. Mencari pembenaran atas kecurigaan yang kian tumbuh. Mary dengan cepat membenarkan dugaannya. Mengungkapkan bahwa pria itu memang keponakan sang tukang kebun, River Ross. Dia membisikkan reputasi hebat pria itu dengan nada penuh semangat. Menjelaskan bahwa dia adalah perwira angkatan laut yang baru saja bertempur di medan perang Potsdam. Yang berdarah. Mendapatkan cuti panjang berkat pengabdiannya yang luar biasa. Dia datang ke kediaman ini untuk membantu pamannya yang sudah menua selama masa libur. Mary menambahkan sambil menahan tawa bahwa seluruh pelayan kastel kini sedang heboh, termasuk para gadis pelayan, yang benar-benar terpikat oleh pesona pekerja baru itu. Mendengar nama River Ross diucapkan langsung memicu rangkaian ingatan masa lalu. Sang nona teringat bocah laki-laki yang dulu sering bermain bersamanya di musim panas masa kecil, yang cerah. Jauh sebelum dunia mereka berubah menjadi dingin dan melelahkan. Dia bertanya dalam hati, apakah pria itu memang selalu berkarisma kuat sejak dulu? Atau waktu telah menempanya menjadi sosok yang tak lagi dikenal? Kini dia terlihat sangat berbeda, bukan lagi teman kecil yang kurus, melainkan pria yang tangguh. Rasa lega yang penuh perhitungan mulai menyelimuti dirinya. Dia menyadari rencana nekatnya akan jauh lebih mudah untuk dijalankan. Bersama seseorang yang telah dia kenal dan percaya. Menoleh kepada pelayannya dengan keteguhan hati yang penuh. Sang nona berbisik bahwa jika ada sesuatu yang sangat tidak ingin dijual, maka seseorang hanya perlu memastikan agar tidak akan pernah ada orang lain yang bersedia membelinya. Mary hanya bisa menatapnya dengan pandangan bingung dan tidak mengerti. Meminta maaf dengan pelan, karena ucapan penuh teka-teki itu sama sekali tak dipahaminya. Tanpa ragu, sang nona terus menyuarakan isi kepalanya. Berpikir, jika dia bisa sengaja menciptakan sebuah aib yang sangat memalukan, tidak akan ada bangsawan terhormat yang berani meminangnya lagi. Namun di tengah rencana itu, hati nuraninya merasa terusik. Kehancuran dan pengasingan sosial yang akan terjadi kelak harus ditanggung oleh dirinya sendiri. Dia tidak mungkin menyeret jiwa yang tidak bersalah ikut jatuh bersamanya. Dalam hal itu, dia menyadari dengan keputusasaan yang mendesak. River Ross sangat sempurna untuk rencananya. Pria itu hanya rakyat biasa, seorang anggota militer. Fisiknya pun cukup meyakinkan untuk membuat rumor skandal langsung dipercaya orang. Seolah langit sengaja mengirim sosok penyelamat yang gelap ke taman ini hanya untuk satu tujuan. Tujuan utama untuk menyelamatkannya dari kehancuran yang sudah sangat dekat. Menggumamkan kalimat aneh itu hingga membuat para pelayannya kebingungan. Sang nona tidak membuang waktu untuk menjelaskan. Dia segera mengusir pelayannya yang enggan. Pelayan itu terbata-bata selagi dia mulai berlari.
Roknya berkibar saat dia berlari melewati rumput liar menuju bayang-bayang pepohonan tempat penyelamat masa kecilnya telah berdiri menunggu. Sebuah bayangan gelap tiba-tiba jatuh menaungi kepalanya. Seperti hawa dingin mencekam yang mendadak turun di tengah taman musim panas. Theodore menatap wanita itu ke bawah. Merasa seperti karakter dalam pementasan teater murah secara tiba-tiba. Peran yang sama sekali tidak diinginkannya diseret paksa ke atas panggung tanpa pernah dia minta. Theodore let out a shout, and loudly, and Lady Vanessa S. checks turned pale in an instant. Sungguh sebuah kemunafikan yang sangat konyol. Mengajukan lamaran yang begitu terang-terangan kepada pria yang baru saja ditemuinya. Namun dia bertingkah seperti gadis polos yang tidak tahu apa-apa tentang pria. Tatapan Theodore menajam selagi matanya perlahan menilai wanita itu dari ujung rambut hingga kaki. Tubuhnya penuh lumpur dan bergetar hebat sampai ke ujung jari. Wajah wanita itu seputih kertas seolah dia bisa pingsan kapan saja di sana. Wajah yang tidak menyiratkan cinta, gairah, ataupun pengabdian buta yang tulus. Lady Vanessa, dia memanggil namanya lirih seperti sebuah helaan napas lelah. Vanessa tersentak dengan bahu yang gemetar. Karena kita sudah bicara sejauh ini, rasanya basa-basi formalitas tidak lagi diperlukan di antara kita. Katakan alasannya, wanita itu menelan ludah dengan wajah yang kian memucat karena malu. Mungkin dia melihat peluang dari sikap pria itu yang tidak langsung menolaknya. Atau mungkin ada motif lain di baliknya. Berbagai alasan yang dia sebutkan terdengar makin tidak masuk akal. Membuat Theodore tertawa hambar. Perubahan sikap pria itu yang mendadak langsung merampas seluruh udara dari paru-parunya. Melangkah mendekat hingga memangkas jarak di antara mereka. Theodore mengulurkan tangan. Jari-jarinya yang panjang menyentuh lembut punggung tangannya yang sedang gemetar. Tangan yang masih memegang buah hancur yang berair. Cairan dingin dan lengket itu berkilau di antara mereka. Sangat kontras dengan hawa panas yang mendadak memancar dari tubuh pria itu. Tatapannya mengunci, matanya gelap dan tidak terbaca selagi dia membisikkan pertanyaan bernada rendah. Menanyakan apa yang akan dia lakukan jika kesepakatan gila ini bertahan melampaui musim panas. Tetap berjalan meski kehangatan musim ini telah lama berakhir. Sebelum wanita itu sempat menyusun jawaban yang jelas, Theodore membungkuk mendekat dengan sangat lambat dan intim. Matanya terus mengunci wajahnya selagi dia memiringkan kepala. Bibirnya sedikit terbuka untuk mencicipi rasa manis. Noda sari buah manis itu langsung dari kulit telapak tangannya yang sensitif. Keintiman dari tindakan tersebut benar-benar melanggar segala aturan kesopanan sosial yang pernah diajarkan kepadanya selama ini. Namun hal itu justru mengirimkan sensasi merinding yang memabukkan ke tulang belakangnya. Senyum sinis yang dingin dan berbahaya tersungging di sudut bibirnya. Theodore mendekat, membisikkan kalimat tajam yang terasa bergetar langsung di kulit wanita itu. Bertanya apa jadinya jika nanti dia tidak pernah bisa bosan dengan tubuhnya. Seketika wajah Vanessa memerah padam bagai terbakar. Napasnya tertahan ketika rasa terkejut yang mendalam dan gairah yang kuat menyergap. Ketertarikan yang tak terbantahkan menguasai dirinya. Dia menarik tangannya kembali dengan sekali sentakan panik yang kasar. Melangkah mundur ke dalam kegelapan mencoba menata kembali ketenangannya yang hancur berantakan. Udara dingin menyapu telapak tangannya yang basah menyentaknya kembali ke kenyataan. Jantungnya berdegup kencang, namun dia tetap memaksa dagunya terangkat dengan angkuh. Mata abu-abunya berkilat sebuah usaha putus asa untuk menyelamatkan harga dirinya. Suaranya sedikit bergetar saat menegaskan bahwa hal konyol seperti itu tidak akan terjadi. Menuntut dengan dingin agar pria itu menunjukkan rasa hormat yang layak bagi seorang bangsawan. Kekah rendah yang dingin terdengar dari dada pria itu. Sama sekali tidak terusik oleh harga diri aristokrat yang dipamerkannya. Theodore melangkah maju memangkas jarak. Tubuh tingginya yang tegap langsung mengurung sosok wanita itu. Senyum sinisnya hilang berganti tatapan tajam yang begitu mengintimidasi. Dia langsung menusuk kemunafikan dari tuntutan wanita di hadapannya itu. Bertanya mengapa mengharapkan rasa hormat saat dia sendiri tidak menawarkan sesuatu yang layak. Tawaran yang benar-benar terhormat sejak awal. Suaranya merosot menjadi gumaman yang sangat dingin. Menuduh wanita itu mencoba membeli dirinya dengan begitu murah memakai sedikit uang saku. Membongkar keputusasaannya yang nyata. Menanyakan dengan sangat kejam, apakah tujuan sebenarnya hanya membeli benihnya demi menghancurkan reputasi namanya sendiri.
Mendengar ucapan yang begitu gamblang, wajah wanita itu seketika memerah padam sampai ke leher. Suaranya saat memanggil nama wanita itu terdengar sangat lembut dan penuh wibawa. Cukup untuk menciptakan sebuah ilusi manis sesaat. Theodore menatap wanita yang berpura-pura menjadi antagonis itu dengan perasaan yang tidak sepenuhnya buruk. Sebenarnya Theodore bisa menebak mengapa Lady Vanessa begitu sangat menginginkan seorang anak. Desas-desus bahwa sang Earl of Somerset sedang berusaha menjual keponakannya sendiri sudah menyebar luas di kalangan elit England. Aturan kesucian sebelum menikah sebenarnya sudah lama dilanggar secara diam-diam. Dan hanya kehadiran seorang anak yang mampu memicu skandal mutlak untuk menghancurkan posisinya. Dia pasti merasa sangat putus asa dan ketakutan dengan caranya sendiri. Jika dijual seperti ini, dia akan menghabiskan sisa hidupnya mengurus pria tua renta. Jika bukan karena rasa simpati itu, Theodore pasti sudah mengusirnya sebagai wanita gila dan tidak akan pernah melayaninya. Ini juga tidak akan menjadi kesepakatan yang buruk bagimu. Aku memiliki tunjangan tahunan atas namaku sebesar 30.000 pound dan bisa mencairkannya setelah memiliki anak nanti. Aku akan membayarmu 20.000 pound setiap tahun selama 5 tahun sebagai gantinya. Jika kau merasa jumlah itu masih kurang, aku bersedia membayar lebih banyak nanti. Kita bahkan bisa menandatangani kontrak untuk memberimu persentase dari seluruh penghasilanku di masa depan. Persyaratan yang dia ajukan satu demi satu terasa sangat menyedihkan di telinganya. Theodore hanya tersenyum tipis. Sungguh sangat disayangkan. Aku tahu situasimu sangat menyedihkan, tapi aku bukanlah pria yang sedang kesulitan uang. Kebencian kembali berkobar di wajah wanita itu, yang tadinya hampir tenggelam dalam keputusasaan. Dia mengeklaim tahu bahwa Paman Theodore, Tuan Ross, sedang menggelapkan dana perawatan. Dia mengeklaim punya bukti. Rupanya wanita ini sudah berani memeras sekarang. Theodore hanya melepaskan tawa pendek yang dingin. Semakin lama percakapan ini berlangsung, situasi di antara mereka justru terasa seperti sebuah pertunjukan sandiwara yang konyol. Uang saku yang didapatkan sang paman dengan dalih merawat taman bunga mawar. Dia yang diancam. Namun entah mengapa wajah cantik wanita itu yang justru perlahan-lahan mulai memucat. Vanessa menggigit bibirnya dengan sangat keras. Wajah cantiknya itu memerah padam hingga ke ujung telinga saat dia mencoba terbata-bata merangkai alasan. Sungguh tidak terduga bahwa tujuan pemerasan sekonyol ini hanya demi menjaga sebuah rahasia. Namun kepolosannya saat membeberkan semuanya. Seluruh rencana hanya karena pria itu terdengar sedikit menyedihkan. Sungguh terasa konyol. Lagi pula tawaran Lady Vanessa ini hanyalah variasi dari kisah yang sudah terlalu sering didengarnya selama ini. Sejak pertama kali memasuki lingkaran sosial kelas atas hingga sekarang, para wanita yang mengerumuninya selalu saja membisikkan janji manis yang sama. Aku bisa menawarkan kekayaan, kehormatan, serta keturunan. Berasumsi bahwa dia akan dengan senang hati mengorbankan dirinya demi harta belaka, demi kehormatan koson, atau sekadar penerus garis keturunan keluarga. Tentu saja, jika dibandingkan dengan para wanita yang mendadak menangis terseduh-seduh sambil mengungkit rasa kagum atau luka masa kecil, Lady Vanessa justru menawarkan pilihan yang terbilang cukup menarik. Pemerasan dari semua taktik. Theodore dengan santai menyalakan cerutunya sambil menunggu tanggapan tenang dari Vanessa. Biasanya, dia tidak akan sudi melirik wanita yang terus mengoceh gila. Satu-satunya alasan dia tidak langsung melangkah pergi adalah karena rasa bosan yang melanda. Belakangan ini, kebun mawar di bawah matahari Mei ini memang terasa sangat menyegarkan. Apalagi tatapan memohon, Vanessa terlihat cukup menawan. Sosoknya menyerupai mawar musim panas yang basah diguyur hujan. Seolah-olah tetesan air segar akan langsung membasahi seluruh telapak tangan jika menyentuhnya. Lady Vanessa kini gemetar hebat seolah baru saja berpapasan dengan preman jalanan. Sepertinya dia cukup berani bersikap vulgar. Namun langsung ciut saat kata-kata kasar dilemparkan balik ke wajahnya. Theodore menatapnya dingin dari atas dengan kepala yang sedikit dimiringkan secara sinis. Rambut emasnya yang terurai indah di leher rampingnya tampak berkilau bagai sinar mentari. Rona merah di pipinya terlihat begitu segar. Sepasang matanya sedikit naik, mirip tatapan waspada anak kucing. Hidungnya yang mancung, bibir merah mereka, serta garis rahangnya yang memancarkan keanggunan klasik luar biasa. Bahkan kulitnya pun sangat putih bersih, seolah bisa meleleh bagai krim
jika disentuh lembut. Bahkan bagi Theodore, yang terbiasa melihat wanita tercantik di ibu kota, Vanessa adalah keindahan tanpa tanding. Jika awalnya pembicaraan ini bermula dari rasa penasaran melihat ekspresi putus asanya yang begitu terlihat, kini wajah cantiknya telah berhasil membeli seluruh sisa kesabaran pria itu. Jika kau memang sangat ingin tidur bersamaku, harusnya kau langsung saja menyatakan perasaan cintamu itu sejak awal. Alasan sederhana itulah yang membuat dirinya ingin mengenal sosok wanita unik ini. Aku mungkin saja akan langsung jatuh hati. Dan itulah mengapa Theodore sengaja memberikan jawaban yang jelas-jelas, bukanlah respons yang tepat. Mata Vanessa pun langsung terbelalak lebar seolah dia tidak pernah menduga tanggapan sekonyol itu. Tapi bukankah sebuah kebohongan jika mengatakan kau mencintai seseorang padahal sebenarnya tidak? Berbeda dari lamaran konyol yang dia ajukan. Bayangan pria itu terpantul jelas di matanya yang jernih. Dia menatap wanita itu dengan mata menyipit bagai menghalau silau matahari, lalu tertawa hambar. Jadi, merayunya dengan kata cinta palsu dianggap penipuan, sebuah tindakan yang jelas salah. Namun membeli tubuh pria itu dengan uang justru dianggap transaksi yang adil. Pikiran wanita ini benar-benar kaku dengan cara yang aneh. Namun, sekaligus terasa sangat radikal. Vanessa bergegas menahan lengan bajunya saat dia mulai berbalik pergi. Bibirnya yang gemetar kemarahan dan tatapan memelasnya memicu dorongan kejam yang sama. Theodore menatap wajah cantik Vanessa dalam keheningan, sebelum menyunggingkan senyum tipis yang dingin. Tidak peduli apa kompensasi darimu, seberapa keras kau mengancam, atau sekeras apapun kepalamu. Jika hatiku tidak tersentuh olehmu, bukankah semua ini tidak ada gunanya? Vanessa mengerjapkan matanya yang bulat. Dia tampak tidak memahami bahkan setengah dari kata-kata yang baru saja diucapkan pria itu. Tangan besarnya meraih tengkuk wanita itu, menarik wajahnya agar lebih mendekat. Theodore yang memiringkan kepala membungkam bibir ranum yang baru saja terbuka untuk memprotes. Sentuhan pertamanya terasa sangat lembut hingga menakutkan. Padahal awalnya dia mengira ciuman ini akan terasa menjijikkan. Vanessa terasa hangat bagaikan rawa manis yang menjebak. Setiap kali dia menyesap lidah mungilnya, wanita itu seakan menumpahkan nektar yang manis. Netra abu-abunya yang sempat membelalak terkejut karena serbuan berani itu mulai sayu karena hawa panas. Perlahan, dia meraup habis napas wanita yang terengah itu. Aroma yang merebak setiap kali. Bibirnya lumat dengan lembut, sangat mirip dengan mawar musim panas. Saat tautan mereka menjadi semakin dalam dan intim, getaran halus menjalar di punggung Vanessa, meloloskan isakan kecil dari sela bibirnya. Setiap sudut dirinya dijelajahi dan dikecap tanpa sisa. Tangan mungilnya melayang canggung di udara, tidak tahu harus berpegangan pada apa untuk bertahan. Reaksinya yang meraba dalam gairah asing terasa sangat polos. Theodore mencengkeram pergelangan tangan ramping itu dan mengarahkannya ke pinggangnya sendiri. Kelembutan tubuh wanita itu saat pasrah dalam dekapannya memberikan kepuasan yang mendalam. Wanita yang terengah di pelukannya ini jelas merasakan hal sama. Tingkahnya yang tampak polos dan tidak tahu apa-apa memang menyegarkan. Tapi hanya ada satu akhir. Jika dia menginjak harga diri wanita itu dengan mengaku tak merasakan apa-apa, tamparan pasti melayang. Atau skenario terburuknya wanita ini akan menangis terseduh-seduh. Theodore menahan napas berat lalu melepaskannya dengan kesopanan yang terjaga. Vanessa Siren Somerset memang memesona bagaikan makhluk dari negeri dongeng. Begitu manis dan matang layaknya buah di puncak musim panas. Ibu jarinya menekan bibirnya sendiri. Apakah aku benar-benar menginginkan wanita ini? Apakah keinginan ini begitu berharga hingga layak ditukar dengan segala konsekuensi rumit? Jawabannya sangat mudah didapat. Sudah saatnya untuk terbangun dari mantra sihir yang menyelimuti mereka. Taman musim panas yang membingungkan ini. Theodore menarik sudut bibirnya membentuk seringai sinis yang tipis. Mata birunya yang dingin tanpa emosi perlahan menilai Vanessa dari kepala hingga kaki. Dia sengaja mengulur waktu. Cukup lama hingga bahu wanita itu gemetar karena malu. Tampaknya hal itu mustahil. Wajah wanita yang semula masih menyimpan secercah harapan itu pun langsung membeku seketika. Matanya yang tajam membelalak lebar seolah dia tidak mempercayai apa yang baru saja didengarnya. Suaranya terdengar kosong, seakan jiwanya belum sepenuhnya tersadar kembali. Dia menunggu dengan tenang hingga Vanessa sadar dan melayangkan tamparan keras ke pipinya. Dari sudut pandang tinggi,
di jendela ruang tamu. Mata tajamnya terus melacak langkah terburu-buru Vanessa di halaman, menuju ke arah sosok samar keponakan tukang kebun. Dialah Blair Winchester. Keningnya berkerut penuh rasa khawatir saat melihat teman masa kecilnya itu mulai berlari. Isyarat tenang darinya memanggil kepala pelayan mendekat. Dia menuntut penjelasan mengenai identitas pria asing berambut gelap. Sang pelayan membungkuk dengan sangat hormat, menjelaskan bahwa pria itu hanyalah River Rose, keponakan tukang kebun. Seorang bintara angkatan laut yang sedang memanfaatkan cuti militer untuk membantu pamannya. Blair menyipitkan mata menatap siluet jauh di bawah. Rasa tidak tenang mulai mengusik hatinya, membuatnya mendesak pelayan menyelidiki latar belakang pria itu. Sebab pelaut itu terasa sangat familiar baginya. Ketegangan sunyi di dalam ruangan itu seketika pecah oleh kedatangan saudara kembar perempuannya, Rosalia. Pelayan membungkuk pamit dengan sopan saat gadis itu masuk dengan ceria. Telinganya yang tajam menangkap bagian akhir dari perintah sang kakak. Penasaran, dia bertanya siapa yang terlihat familiar lalu bergegas ke jendela untuk mengintip ke taman. Namun, sosok di bawah sana sudah menghilang di balik rimbunnya mawar. Blair memanfaatkan pengalihan itu untuk segera mengubah topik pembicaraan. Menanyakan apakah dia sudah selesai mengemasi barang-barang untuk keberangkatan mereka. Rosalind hanya mengedikkan bahu dengan santai, berdalih bahwa tidak perlu repot karena semua orang hidup dengan cara yang sama di negara manapun. Kepura-puraan acuh tak acuhnya itu langsung luntur, berganti kemarahan nyata saat dia membahas nasib teman mereka yang terjebak. Dia sangat menyayangkan mengapa Vanessa tidak bisa ikut dalam perjalanan besar mereka kali ini. Dadanya sesak, dia teramat jengkan karena temannya itu terus saja menolak undangan mereka. Padahal mereka sudah bersedia menanggung seluruh biaya perjalanannya. Bagi Rosalind, itu harga yang kecil untuk membalas kebaikan hati Vanessa yang telah mengizinkan mereka menggunakan Gloucester Castle yang menjadi tempat perlindungan terakhir mereka. Blair akhirnya memalingkan wajah dari jendela. Suaranya diwarnai kepasrahan yang dingin saat menyatakan bahwa urusan ini di luar kendali mereka. Terutama karena Count Somerset begitu mendesak untuk segera merampungkan urusan resminya. Kenyataan pahit itu justru membakar kemarahan Rosalia. Dia langsung meluapkan kekesalannya atas kekejaman tak beralasan ini. Mempertanyakan bagaimana bisa seorang wali tega memaksa gadis itu menikah tepat setelah mereka baru merayakan kelulusan bersama. Senyum sinis yang lelah tersungging di bibir Blair saat menyuarakan pandangan praktis dari dunia kaku mereka. Dia menduga barangkali pernikahan kilat. Ironisnya merupakan jalan tercepat bagi Vanessa untuk meraih kebebasannya kelak. Menyebutkan bahwa di lingkaran sosial kelas atas mereka sudah sangat biasa bagi seorang wanita memiliki kekasih gelap setelah kewajiban pernikahannya usai. Makna tersirat dari kata-kata itu tidak luput dari sang kakak. Tatapan Rosalind mendadak membeku. Suaranya merendah sebuah bisikan tajam yang mengingatkan kembali pada ikatan suci persahabatan yang telah mereka bangun bersama Vanessa selama ini. Dia memperingatkannya dengan keras untuk fokus pada tunangannya sendiri. Menuntut jawaban, apakah dia lupa bahwa pertunangan itu adalah pilihannya sendiri. Teguran itu menghantam langsung hasrat terselubung yang tertahan. Keserakahan yang terbaca jelas di raut wajah pria itu. Frustrasi membakar dada Blair seketika. Dia menggigit bibir bawahnya rasa perih yang menandingi pahitnya menyadari batas kemampuannya. Kembali menatap taman kering tempat Vanessa berdiri hanya beberapa saat yang lalu. Dia bergumam lirih sebuah pengakuan pasrah. Sangat paham batas mana yang ingin dia langgar namun mustahil ditembus. Beberapa hari kemudian, keheningan pekat menyelimuti halaman gersang di Kastil Gloucester sewaktu sosok River Rose palsu dan asli sibuk membenahi taman yang terbengkalai. Bayangkan saja Vanessa kini dipaksa menghadapi perjodohan menyiksa lainnya. Menemui seorang pria berumur 2 kali lipat darinya Rodden. Dari balik rimbunnya semak-semak, bawahan Theodore mengamati situasi. Sosok River Rose yang asli diam-diam memperhatikan kedatangan itu. Melapor kepada kaptennya bahwa jalannya negosiasi sebelumnya dengan Baron Howard yang sudah tua renta rupanya batal sepenuhnya. Seorang pelayan pembawa nampan minuman mendadak berhenti untuk ikut menyala. Bergumam gusar bahwa Baron Howard yang renta pun jauh lebih baik dibanding tamu kali ini. Saat menyodorkan minuman kepada kedua pekerja itu, Theodore menghentikan cangkulnya.
menyimak dingin penjelasan suram tentang jati diri sang tamu. Earl Roden rupanya pria paruh baya berusia 50-an. Sosok yang mendadak kaya raya berkat ledakan industri tambang. Namun gelimang harta tak mampu menutupi reputasi menjijikkannya sebagai lelaki mesum. Konon dia selalu melecehkan setiap pelayan cantik malang di kediamannya sendiri. Theodore mengingat selentingan kotor itu. Kabar miring yang sempat mengguncang kalangan bangsawan ibu kota London setahun silam. Semua orang tahu ulah bejat Roden. Dia menghamili seorang janda miskin yang bekerja di mansionnya. Lalu pura-pura tidak tahu tentang anak haram itu saat skandalnya meledak. Theodore tadinya yakin bahwa keluarga bangsawan yang tega menumbalkan putri mereka demi pria sehina itu pastilah sudah punah dari muka bumi. Berdecak dingin, amarah yang tertahan perlahan merayapi dada Theodore. Kini jelas sekali bahwa Earl of Somerset sengaja mengabaikan segala rasa kemanusiaan demi memilih bajingan paling menjijikkan bagi keponakannya sendiri. Sang bawahan bergumam bahwa tuannya tampaknya sengaja ingin menyeret sisa kehormatan terakhir dari nama besar Somerset ke dalam lumpur. Pelayan itu mengangguk muram, menyadari bahwa setiap bisnis terbaru sang Earl belakangan ini telah gagal total, menjadikan Lady Vanessa sebagai satu-satunya barang berharga yang tersisa untuk segera dijual. Mendengar hal itu, ekspresi Theodore mendadak menggelap tatapan dingin yang amat berbahaya. Di salah satu sudut taman yang sepi, tempat Vanessa diperintahkan langsung oleh pamannya untuk menemani tamu agung mereka. Napas sang Earl yang lembab dan masam terasa begitu dekat di bahu terbukanya. Tangan keriput yang penuh nafsu dari pria tua itu mendarat kasar di tubuhnya, memperlakukannya layaknya hewan ternak pajangan. Vanessa hanya diam menerima perlakuan itu, berdiri tegak tanpa bergerak sedikit pun, membeku di balik topeng ekspresi yang dingin. Mengira ketakutan yang kaku itu sebagai wujud kesopanan bangsawan yang anggun. Kilat kepuasan yang serakah terpancar dari sepasang mata sipit sang Earl. Menoleh ke arah pamannya. Pria tua itu memuji bahwa Wyatt telah mendidik keponakannya dengan sangat baik. Demi mengamankan tumpukan emas, Wyatt langsung mendesak tanpa membuang waktu. Bertanya, apakah mereka bisa segera meresmikan kontrak pernikahan yang telah direncanakan sejak awal. Sang Earl sempat bimbang, melemparkan tatapan penuh perhitungan ke arah gadis itu. Detik itu juga, Wyatt menatap si pria tua seolah sedang berhadapan dengan penipu ulung. Menyadari ketegangan yang mendadak muncul, Earl Roden mengibaskan tangannya dengan santai, merendahkan suaranya untuk mengajukan satu syarat yang amat merendahkan. Dia menegaskan bahwa dia butuh jaminan mutlak, bukti nyata atas kesucian sang pengantin wanita sebelum dokumen pernikahan ditandatangani. Wyatt naik pitam. Suaranya seketika meninggi, membentak bahwa tuntutan keji itu adalah penghinaan besar bagi nama baik keluarga dan keponakannya. Namun Roden hanya mencibir, menyindir reputasi buruk dari sekolah-sekolah berasrama zaman sekarang. Menyebut bahwa tidak ada yang tahu rahasia lancang apa yang disembunyikan gadis-gadis muda di balik tembok sekolah yang jauh itu. Untuk pertama kali, Wyatt yang biasanya pandai bersilat lidah kini benar-benar bungkam. Kebingungan yang nyata sempat melintas di wajahnya. Sang Earl tak menyia-nyiakan kesempatan ini untuk mendesak lebih jauh. Menyebutkan desas-desus miring tentang hubungan yang terlampau dekat antara putra Marquis of Winchester dan sang Nona Somerset. Wyatt terbata-bata membela diri, menegaskan bahwa mereka berdua hanyalah teman masa kecil biasa. Selagi dia bicara, mata mesum sang Earl perlahan menelusuri lekuk tubuh Vanessa. Meski dia mengenakan gaun harian yang tertutup rapat, sorot mata yang menjijikan itu membuatnya merasa seolah ditelanjangi begitu saja. Membuat ujung jemarinya gemetar menahan amarah yang begitu menyesakan. Roden mempertegas syaratnya, berbisik bahwa selama kesucian fisiknya terjamin, Wyatt bebas meminta harga berapapun yang dia inginkan. Tuntutan, kesepakatan, bukti. Kata-kata transaksi yang kasar itu terngiang di telinga Vanessa, membuat perutnya mual. Tanita tempat berlindung, dan tanpa keluarga yang sudi membelanya. Dia secara refleks memalingkan wajah dari monster-monster di hadapannya. Saat matanya menyapu halaman, pandangannya tanpa sengaja bertemu dengan sorot mata tajam Theodore yang mengawasinya dalam diam dari balik bayang-bayang pohon. Dalam satu detik yang mendebarkan itu, secercah harapan tiba-tiba menyala di dadanya. Penyelamatnya, sekaligus jalan keluar yang berbahaya. Ia berdiri membisu tepat di hadapannya.